Assalamualaikum, ketemu lagi di cerita harian Ina. Apa kabar kalian di sana? Semoga kalian selalu dalam kesehatan, semoga diberkahi rezekinya, dipermudah urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah. Teman-teman, ini aku baru bangun tidur. Sebenarnya aku bangunnya udah dari tadi teman-teman, tapi setelah suami berangkat kerja, aku tidur lagi. Sekarang aku mau nerusin kerjaan yang tadi aku tinggal. Kalau untuk nyapu bagian dalam rumah, aku sudah lakuin tadi pagi sebelum suami berangkat kerja. Dan bagian luar sudah disapu sama suami. Setelah ini, aku mau lanjut cuci piring karena ada sisa piring kotor. Hari ini bekal suami aku itu hanya roti bakar pakai selai nanas saja teman-teman. Soalnya aku udah kesiangan. Dan sekarang aku mau berjemur dulu walaupun sudah siang banget. Tapi nggak apa-apa aku kena matahari dulu karena tadi aku nggak sempat kena matahari pagi teman-teman karena keburu tidur. Sebenarnya aku ingin banget buat bersih-bersihin bagian depan rumah ini teman-teman, karena banyak tanaman aku yang pada udah nggak keurus dan ada juga yang mati. Tapi belum tahu kapan. Mungkin nanti ya teman-teman ya. Dan sekarang aku mau cuci piring dulu, kemudian baru mau masak. Oh ya teman-teman, jangan salfok sama kain jendela aku yang beda motif dan diikat seperti itu ya. Soalnya itu belum aku ganti dan aku juga punya kucing, jadi aku takut bulunya nempel, makanya aku buat seperti itu. Ya udah teman-teman, aku mau cuci piring dulu, ada sisa piring kotor. Dan kemudian setelah itu aku mau masak nasi kebuli karena aku lagi pengen banget nasi kebuli. Jadi gimana cerita aku hari ini? Ikutin terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, kalau aku mau masak nasi kebuli, dan di sini aku sudah menyiapkan bahan-bahan untuk nasi kebulinya. Nah, ini ada beras. Aku pakai beras biasa aja. Bisa dilihat kan? Ini beras biasa aja, bukan beras basmati. Banyaknya ini 2 cup. Maaf, 2,5. Ini 2,5 cup. Kemudian aku nyiapin bawang merah, bawang putih, dan jahe. Nanti aku pakai kunyit bubuk juga untuk bumbu halusnya. Ini bumbu halus untuk nasi kebulinya. Kemudian nanti di sini ada rempah-rempah teman-teman. Ini rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya itu yang pertama itu ini ada bunga lawang ya. Kalian bilangnya ini apa? Bunga lawang. Kalau aku bilangnya ini bunga lawang. Terus ada cengkeh, ada pala, aku palanya pakainya sekira-kiranya aja. Aku ini nggak takar ya teman-teman, maaf. Maaf kalau belibet. Aku ini nggak ditakar, jadi aku sekira-kiranya aku aja. Kemudian pakai jintan dan lada hitam. Nah itu aja. Nah banyaknya segini, bisa kelihatan kan? Banyaknya segini teman-teman. Tuh. Ini nanti digongseng dulu sampai dia kering, baru kita haluskan. Aku halusnya ini pakai cobek aja. Nanti aku tambahin
kayu manis. Aku nggak punya kayu manis yang batangan, jadi aku pakai kayu manis bubuk. Dan nanti ditambahin, aku juga nggak punya ketumbar butiran, jadi aku pakai ketumbar bubuk. Dan di sini juga ada tomat, saus tomat, maaf, ada saus tomat. Kemudian pakai rempah-rempah. Ini ada daun salam, aku pakai 4 helai. Kemudian ada, kalau kalian nggak punya kapulaga India yang hijau itu, kita pakai kapulaga biasa aja nggak apa-apa. Nah, ini kapulaga biasa, ini udah aku cuci. Nah, ini wanginya juga lumayan, tapi aku pakainya banyak. Kalau pakai kapulaga India cukup 4 atau 5. Tapi karena aku nggak punya kapulaga India, aku pakai kapulaga biasa. Jadi aku banyakin supaya aromanya lebih berasa gitu. Terus nanti nasi kebuli ini aku makannya sama ayam, dan ayamnya di sana sedang aku dinginkan karena dia agak beku, teman-teman. Terus nanti aku siapkan tomat dan juga bawang bombay. Nanti aku kasih lihat ke kalian ya, karena di sana masih belum dicuci. Itu aja. Nanti aku juga seperti biasa, aku akan sepil resepnya ke kalian. Dan ini tuh resep yang sangat-sangat mudah dan sangat-sangat simpel. Teman-teman lihat sendiri kan, sekarang sudah jam 2, aku baru mau masak. Karena aku tadi tertidur, teman-teman, habis ngerjain kerjaan rumah, aku tertidur sebentar. Dan ini baru mau masak. Ya udah, ikutin aku terus ya, dan nonton video sampai selesai. Jangan lupa kalau kalian suka video ini untuk like, comment, share, dan subscribe. Sekarang yang paling utama aku kerjakan adalah mengiris bawang bombay dan juga tomat. Untuk membuat nasi kebuli lebih baik diperbanyak bawang bombay, teman-teman. Soalnya cita rasa dari bawang bombay ini bisa memperkuat rasa nasi kebuli daripada bawang merah. Dan sekarang rempah-rempahnya mau aku gongseng. Apinya kecil aja ya, teman-teman ya. Di sini itu ada kapulaga, ada jintan, ada lada hitam, ada cengkeh, dan juga ada pala. Nanti mau aku tambahin kayu manis dan juga ketumbar bubuk. Mau aku gongseng sekalian. Dan sekarang mau aku giling pakai cobek. Teman-teman boleh juga di blender sampai halus ya. Tapi aku lebih milih pakai cobek aja. Sekarang mau aku giling sampai halus, dan nanti jangan lupa untuk disaring ya, teman-teman, agar tidak kebawa ampasnya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai eksekusi nasi kebulinya. Siapin minyak samin, ini aku pakai minyak samin yang ini, cap onta, pakai sedikit aja.
Sekarang yang pertama kali kita tumis itu bawang bombay dan tomat dulu. Untuk bawang bombay usahakan banyak ya teman-teman, gak apa-apa karena lebih lebih banyak bawang bombay itu lebih enak. Selanjutnya aku masukin tomat dan ditumis bersamaan. Ada nggak di sini teman-teman yang suka banget sama nasi kebuli? Nah, aku salah satu orang yang sangat suka sama nasi kebuli. Apalagi nasi kebuli dengan ayam yang dibakar. Dan sekarang aku mau coba bikin teman-teman. Nggak tahu ini nanti akan berhasil atau tidak. Tapi kita coba ya, soalnya aku tidak pakai beras basmati, melainkan pakai beras biasa. Aku pernah lihat konten kreator TikTok itu dia pakai beras biasa teman-teman ya. Semoga aku ini berhasil ya. Oh ya teman-teman, tadi aku itu udah masukin bawang yang sudah digiling tadi. Dan sekarang aku mau lanjut tumis bawang-bawangannya dan diberikan air sedikit saja. Dan sekarang aku masukin rempah-rempah yang sudah kita giling dan sangrai tadi teman-teman. Aku yakin rasanya ini pasti sangat-sangat Timur Tengah teman-teman. Apalagi dengan rempah-rempah yang aku gunakan. Dan aku bisa yakin kalau ini juga pasti enak walaupun hanya pakai beras biasa, bukan beras basmati. Dan aku yakin nanti kalau kita makan ini pasti kita bakal jadi onta Arab teman-teman. Ada yang mau nggak? Tapi nggak mungkin ya teman-teman, mana bisa ya dengan makan nasi kebuli bisa jadi onta Arab ya. Ada-ada aja aku ini. Sambil nunggu ayamnya empuk, di sini aku mau menyiapkan acar timunnya. Sebenarnya selera, teman-teman boleh pakai pelengkap lainnya. Kalau aku pelengkapnya itu hanya acar timun saja. Oh ya, tadi itu aku pakai ayamnya ayam kampung, teman-teman. Kalau teman-teman mau, boleh pakai ayam biasa, ayam boiler, atau daging kambing ataupun daging sapi. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan saja. Dan sekarang acar timunnya sudah selesai. Tadi hanya aku berikan garam, gula, dan jeruk nipis. Dan sekarang mau aku masukin berasnya. Berasnya ini udah aku cuci dan tadi sempat aku rendam sebentar. Kemudian sekarang mau aku masukin susu UHT full cream. Aku pakai Green Veil. Sebentar lagi nasi kebulinya sudah mau matang, tinggal kita kecilkan api dan kita tutup saja. Buat teman-teman, aku saranin untuk dikukus. Kenapa? Karena dengan teman-teman mengukus, nasinya itu akan masak dengan sempurna. Kalau di sini aku tidak mengukus teman-teman karena aku percaya pakai teknik api kecil nasi itu akan masak sempurna. Tapi ternyata aku salah. Dan ini aku juga buat 2 kesalahan teman-teman. Kesalahan pertama, aku merendam berasnya. Harusnya kalau kita pakai beras biasa itu tidak perlu direndam. Kedua, aku tidak mengukus nasinya. Jadinya ya agak lembek teman-teman. Tapi ya nggak apa karena masih bisa dinikmati dan rasanya itu juga enak. Dan sekarang aku mau panggang ayamnya. Di sini aku pakai 2 dada ayam kampung, karena buat makan malam aja. Jadi ini teman-teman, aku hanya bisa bikin 2 potong ayam,
dadanya aja, dan nasi kebulinya masih di panci. A few moments later. Teman-teman, ini dia hasil nasi kebuli yang udah aku bikin hari ini. Di sini aku pakainya beras biasa, tidak pakai beras basmati. Dan di sini aku siapkan acar timun. Kemudian ini ayamnya aku panggang. Jadi hanya dipanggang dengan kecap saja. Nanti teman-teman kalau mau buat pakai beras basmati aja ya. Ya udah teman-teman, aku mau makan dulu. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video hari ini untuk like, comment, share, dan subscribe. Ketemu di cerita harian Lina berikutnya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.